Candi Prambanan telah diakui sebagai candi Hindu terbesar di Indonesia dan terindah se-Asia Tenggara. Candi Prambanan dihiasi relief-relief naratif yang menceritakan epos Hindu Ramayana dan Krishnayana. Relief berkisah ini diukirkan pada dinding sebelah dalam pagar langkan sepanjang lorong galeri yang mengelilingi 3 candi utama. Relief ini dibaca dari kanan ke kiri dengan gerakan searah jarum jam mengitari candi. Hal ini sesuai dengan ritual Pradasikna, yaitu ritual mengelilingi bangunan suci searah jarum jam oleh peziarah. Kisah Ramayana bermula di sisi timur Candi Siwa dan dilanjutkan ke Candi Brahma. Arsitektur kaitannya dengan profil dan juga ornamen. Kalau profil ini bentuk ini, jadi yang dari luar ini. Nah, jadi ini ada Padma, kemudian ini ada Birerata, kemudian ada Padma lagi, lengkungan gitu. Ini dia ada profilnya dari atas itu. Kemudian di sini di pojokan ini ada antepek dan sebagainya, ini profil. Tetapi kalau ornamen-ornamen ini kan di dalam ini, di dalamnya itu merupakan cerita Ramayana. Ini kan Candi Siwa Prambanan, jadi cerita Ramayana. Jadi pada saat kita itu berdiri di sini, kemudian berjalan ke arah sana, itu adalah Pradaksina, memutari tubuh candi. Pradaksina ini menunjukkan itu yang adalah untuk bangunan pemujaan. Kita tahu dari mana? Lah urutannya relief ini, ya. Urutannya relief ini, jadi ada Rama, ada Sinta, kemudian ada apalagi ada Kijang, ada semuanya ada di ini, dan itu sesuai dengan cerita di dalam Ramayana. Pada pagar langkan Candi Wisnu terdapat relief naratif Krishnayana yang menceritakan kehidupan Krishna sebagai salah satu perwujudan dari Dewa Wisnu. Di Candi Prambanan terdapat relief pohon kalpataru yang digambarkan tengah mengapit singa. Keberadaan pohon ini membuat para arkeolog menganggap bahwa masyarakat abad ke-9 telah memiliki kearifan dalam mengelola lingkungannya. Terkait dengan Prambanan, ada sebuah relief yang hanya ada di Candi Prambanan. Ya, ini adalah relief ini hanya ada di Candi Prambanan. Ini adalah kinara-kinari, itu merupakan burung, ya, burung yang berkepala manusia. Itu merupakan hewan surga, ya, binatang yang ada di surga. Itu jadi ini ada kinara, ada kinari, kemudian ini pohon kalpataru, ya, yang menunjukkan adanya kehidupan di Firdaus, di Nirwana. Karena ini terkait dengan Candi Prambanan ini. Jadi kondisi Candi Prambanan itu, jadi jangan dibayangkan bahwa candi itu pada saat ditemukan kembali kondisinya itu baik-baik saja. Faktanya ini adalah penemuan dari Belanda, itu tahun 1920, itu menunjukkan bahwa kondisi bangunannya itu tidak utuh sama sekali. Tubuhnya tidak ada, pagarnya candi tidak ada, kemudian atapnya juga tidak ada. Yang ada hanya sebagian kecil dari fondasi dan kaki candinya. Selain relief, proses pembangunan Candi Prambanan juga memiliki makna filosofi yang bisa dipetik sebagai pendidikan karakter bagi generasi penerus bangsa. Prambanan ini kita bisa menemukan satu, itu adalah kearifan lokal nenek moyang sebenarnya. Jadi kearifan lokal nenek moyang yang pertama adalah ketika di mana adanya keterpaduan antara konstruksi dengan konsep keagamaan, itu dia bisa bersatu padu. Contohnya adalah ketika di dalam atap itu tadi, atap itu ada namanya ruang dewa kecil itu misalnya. Nah itu secara konseptual bahwa dewa sebelum masuk ke dalam arca, dia itu transit dulu di ruangan itu. Konsepnya seperti itu.
Tetapi dalam sisi teknis itu ternyata ruangan kecil itu adalah untuk mengurangi beban atap candi. Sebenarnya seperti itu. Itulah kearifan nenek moyang kita waktu membangun candi. Yang pertama itu. Yang kedua adalah jadi di adanya cat-cat tulisan prasasti itu menunjukkan bahwa adanya semangat gotong royong. Jadi di mana daerah-daerah sekitar Prambanan itu yang tadi yang saya sebut salah satunya adalah di daerah Bang, Laplap itu dia itu menyumbang bergotong royong membangun bangunan suci. Jadi dulu ini bukan kerja paksa, tetapi karena keikhlasan untuk ya terutama pada waktu itu adalah untuk memuja dewa gitu loh. Nah itulah, tapi keikhlasan dan gotong royong inilah yang kita petik dari adanya Candi Prambanan ini. Nah, kalau untuk dengan Candi Sewu ya memang jaraknya cuma 2 kilo ya itu. Memang pada waktu itu adalah adanya dua agama itu, tetapi bukan dua agama sebenarnya. Itu salah satu kearifan nenek moyang kita. Jadi itu bukan dua agama tetapi satu aliran yang sinkretis. Jadi hampir sama, iya. Seperti itu, cuman memang tidak ada yang kalau di Jawa ini tidak ada yang istilahnya kan zaman dulu pada waktu itu disebutkan ada Hindu dan Buddha, tetapi tidak terpisah, betul-betul terpisah, tetapi mengalami sinkretis yang disebut namanya Siwa Buddha nanti sampai Majapahit ya, Singasari sampai Majapahit itu dan sampai Hindu Bali itu disebut Siwa Buddha alirannya. Ya, jadi memang Buddha dan Siwa itu adalah satu menurut konsep itu. Jadi makanya kita tidak heran kalau di dekat Candi Buddha ada Candi Hindu seperti itu. Nanti di dekat Borobudur itu sekitarnya ada Candi Hindu. Itu memang ada sinkretisme gitu. Sebagai contoh ketika kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma ya, Sutasoma itu. Nah, kita itu hanya penggalan kalimat, tetapi kalau kita satu paragraf utuh misalnya itu adalah ketika dikatakan bahwa Batara Siwa lan Batara Buddha iku tunggal. Nah, jadi artinya adalah Batara Siwa dan Batara Buddha itu adalah satu. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Maktua. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada dharma yang mendua. Nah, itulah kenapa Hindu maupun Buddha, kenapa Hindu di Nusantara pada saat itu berbeda dengan Hindu dan Buddha di India, di mana dia itu, oh kamu Hindu, saya Buddha, nah, itu beda. Tapi kalau di sini itu dua yang menjadi satu gitu loh, Siwa Buddha namanya. Bahkan Hindu Bali itu juga dia ada pedanda Siwa dan pedanda Buddha. Iya, Hindu Bali seperti itu. Itu merupakan warisan dari Majapahit. Majapahit berasal dari Singosari dan akhirnya sampai ke sini akalnya.